Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Budi Kemuliaan, kembali lagi dalam acara podcast Bincang Sehat Budi Kemuliaan. Senang sekali saya Rizky bisa menemani sahabat Budi Kemuliaan, yang pastinya hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang cantik dan pintar, yaitu Dokter Putri dan spesialis mata. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Halo sahabat Budi Kemuliaan, alhamdulillah baik nih. Baik ya dok. Iya, kita Rizky sendiri apa kabar nih? Alhamdulillah dokter, saya baik sekali hari ini. Berbincang mengenai topik kita pada hari ini dokter, yaitu kesehatan mata pada era digital di zaman sekarang gitu ya dok ya. Ada nggak sih dok tantangan yang biasanya tuh dokter temui sebagai dokter spesialis mata di era digital seperti ini dok? Ya. Wah ini memang seru banget ya. Jadi memang tantangan di era digital ini beda banget nih sama tantangan pada saat dulu sebelum ada era digital. Betul. Apalagi sejak merebaknya pandemi COVID ini kan digital itu semua serba digital ya. Iya dok. Semua sekarang meeting berubah jadi digital, anak-anak juga gitu ya, belajarnya sekarang semua digital. Memang tantangannya tuh waktu pas awal-awal pandemi hingga saat ini ya sering banget ada, kalau untuk anak-anak ya, keluhan yang tiba-tiba anaknya dateng dengan keluhan nggak bisa lihat jauh papan tulis, dan ternyata minusnya udah lumayan besar, betul. Terus orang dewasa juga keluhan matanya lebih cepat capek, terus kemudian juga keluhan-keluhan lain lah yang menyertai mata gitu. Jadi memang seperti kita tidak memungkiri ya dok, betul yang tadi dokter bilang bahwa dengan adanya pandemi itu akan meningkatkan kita keseharian kita tuh dengan mempengaruhi kita menggunakan digital terutama pada anak-anak kita ya dok ya. Betul. Oke, kemudian kalau dari segi kesehatan mata ya dok, ada nggak sih dok cara kita menjaga kesehatan mata secara umum tuh harusnya kita seperti apa gitu? Oke, kalau secara umum sih kurang lebih sama seperti menjaga kesehatan mata, kesehatan tubuh ya secara umum. Yang pertama kalau dari segi intake, yang pertama pasti kita konsumsi sayur dan buah-buahan yang cukup. Kemudian batasi penggunaan gadget ya atau screen time. Dan kalaupun memang kita tidak bisa membatasi penggunaannya untuk hal-hal tertentu ya seperti meeting atau memang pekerjaan yang keharusan, betul. Kita menerapkan rule 2020 namanya. Apa itu 2020? Jadi setiap 20 menit kita beristirahat selama 20 detik melihat sejauh 20 kaki. 20 kaki itu sejauh mana? Mungkin sekitar 6 meter lah ya. Kurang gitu. Ya. Jadi kita kalau udah enggak seharian sih, misalnya kita saat ini udah lihat laptop kurang lebih 20 menit, kita harus istirahat selama 20 detik dan melihat sejarak jauh 20 kaki atau 6 meter dari sini ke depan sana gitu. Betul, ya? betul. Oke. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan laptop dan gadget itu, apakah akan membuat mata terutama mata pada anak kecil ataupun pada kita ya dok, itu akan bisa bertambah minus atau enggak juga sih gitu? Ya, sebenarnya penambahan atau kita sebut progresivitas ya miopia pada anak-anak akibat penggunaan gadget ini sebenarnya di literatur memang masih simpang siur gitu ya evidence-nya. Tapi yang pasti memang kalau anak menggunakan gadget yang terlalu berlebihan, biasanya aktivitas outdoor itu akan menjadi lebih menurun. Nah, menurunnya aktivitas outdoor inilah yang membuat progresivitas miopia itu menjadi lebih cepat gitu karena paparan sinar matahari yang kurang. Sedangkan di paparan sinar matahari itu ada sinar yang dapat menghambat progresivitas atau panjang dari bola mata yang terkait dengan miopia ini. Itu sangat mempengaruhi gitu ya dok ya. Betul. Terus kalau misalnya adakah pengaruh dalam penggunaan gadget dalam kehidupan kita sehari-hari itu dok, misalnya kalau kita menggunakan secara berlebih gitu ya dok, apakah ada pengaruh terhadap kegiatan kita sehari-hari? Oke, kalau pada anak-anak memang yang pertama tadi ya bisa progresivitas miopia karena menurunnya aktivitas outdoor. Kemudian juga anak-anak kan kalau orang sekarang sebutnya kecanduan gadget ya, sehingga anak-anak itu menjadi lebih mudah tantrum, terus kemudian juga menjadi lebih malas membaca buku gitu. Dan durasi tidur yang menjadi berubah. Ya, begitu juga orang dewasa. Jadi jam tidur itu menjadi variasi diurnal ya kita sebutnya, jadi berubah tuh karena apalagi kalau sering nonton Korea ya atau drakor ya itu yang membuat aplikasi-aplikasi. Betul. Jadi tidurnya jadi terganggu. Betul. Jadi memang sangat mempengaruhi sih ya dok ya, terutama gadget pada kesehatan mata, kemudian aktivitas kita sehari-hari itu sangat
berpengaruh banget. Oke dok, ini dilanjut ada pertanyaan dari sahabat Budi Kemuliaan, cuman mungkin di luar dari topik yang kita bahas tadi mungkin ya dok ya. Boleh, nggak apa-apa. Pertama itu dari Elwit 11. Pertanyaannya dok, jika retina mata kita tipis, apakah berbahaya? Nah itu dok, terutama kan biasanya kalau pada ibu hamil juga biasanya kan dengan yang mata minus ataupun ada keluhan selinder di mata itu harus konsul ke dokter mata. Itu apakah pengaruh dok kalau retina tipis berbahaya atau enggak gitu? Ya, jadi ya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi retina minus itu dikatakan tinggi bila sudah di atas 6 atau memiliki silinder yang tinggi. Nah pada mata dengan minus tinggi, retina itu akan cenderung terstretch ya. Kita bahasa awamnya sebut terstretch, tertarik. Karena panjang bola mata yang lebih panjang dibandingkan yang normal. Nah, stretch inilah yang menyebabkan rentan untuk munculnya robekan di bagian perifer atau bagian pinggir-pinggir retina. Begitu. Dan juga adanya degenerasi dari cairan bola mata. Nah, apakah berbahaya? Sebenarnya harus di follow up dulu nih. Apakah memang sudah mulai ada degenerasi di bagian pinggir saraf mata, ataukah sudah ada gangguan lain seperti misalkan ada kilatan-kilatan cahaya yang ternyata memang terkait dengan degenerasi dari cairan bola mata dan cairan retinanya. Oke. Jadi memang berpengaruh bahaya atau enggak ya, nanti kita harus evaluasi ya dok. Jadi tidak hanya sekali periksa teman sahabat Budi Kemuliaan, jadi nanti ada evaluasi dan evaluasi berikutnya. Kemudian dari Tika Amanda dokter ada pertanyaan, dok, bagaimana dengan anak saya yang berusia 5 bulan, matanya selalu keluar cairan atau kotoran mata dokter, terutama pada saat bangun tidur. Oke. Jadi kalau untuk bayi yang memang usia 5 bulan pernah sering keluar cairan itu ya, kita harus evaluasi dulu apakah keluarnya ini dari lahir atau sebenarnya memang baru-baru ini nih keluarnya. Betul. Karena bisa terkait memang adanya infeksi mungkin, atau yang kedua bisa karena ada gangguan saluran air mata yang memang pada bayi belum kompleks gitu perkembangannya gitu. Itu sih. Jadi memang harus kita perlu evaluasi ya dok. Betul. Kita harus lihat apakah dari pada saat di waktu lahir memang sudah ada atau tiba-tiba nggak pernah ada terus tiba-tiba ada. Betul. Gitu, ya. Jadi harus kita periksakan tuh sahabat Budi Kemuliaan, terutama kepada dokter mata. Kemudian dari Ibu Elin Carmila dokter, mata kanan saya seperti ada yang ngeganjel dokter, sudah berapa minggu ini. Nah itu kira-kira kenapa? Agak bingung ya dok, ngeganjel itu karena apa? Iya, jadi sebenarnya mengganjal itu keluhan yang paling sering nih pasien datang ke dokter mata. Jadi mengganjal itu sebenarnya bisa dua. Yang pertama memang ada benda asing. Jadi pasien merasa kok terasanya mengganjal begitu. Ada benda asing ya. Jadi kelilipan, mungkin lagi naik motor atau mungkin lagi paling sering tuh kalau orang kerja pakai gerinda terus kemudian nggak pakai alat APD, betul, kacamata atau pekerjaan lain. Atau yang kedua sensasi benda asing. Jadi karena matanya kering atau tidak rutin menggunakan obat-obat pelembab mata ya, pada orang yang memiliki mata kering itu merasakan sensasi benda asing gitu. Jadi rasanya seperti ada ganjelan. Seperti ada ganjelan gitu. Jadi yang pasti apakah ada benda asing betul atau hanya sensasi seperti benda asing, itu untuk penggunaan obat harus hati-hati banget nih. Nah, benar kita kalau ngerasa ada yang ngeganjel nih, pakai label obat ini nih obat cairan tetes mata gitu. Iya. Sebenarnya itu nggak boleh ya dok. Ya, kita harus betul. Cek dulu. Betul. Dan yang paling sering itu pakai penggunaan herbal nih, herbal seperti air sirih yang direbus atau air sirih ditetesin ke mata gitu. Karena itu bisa makin memperparah kalau ternyata memang itu ada benda asing di mata gitu. Jadi memang harus baiknya sih dilihat dulu ya dok. Iya betul. Itu betul apa karena benda asing kah atau karena hanya sensasi aja yang tadi dok bilang betul, gitu ya dok gitu. ya. Oke deh. Kemudian yang keempat dokter ada dari Rizky Mulyawan. Dok, mata kanan saya terciprat seperti bahan kimia, misalnya seperti Wipol, hand sanitizer, atau cairan lain. Kalau kita nggak sengaja kucek mata dok saat terkena cipratan, bagaimana cara menghilangkannya kalau kita tidak tahu langkah awalnya dok? Oke. Jadi bila kita terkena cairan-cairan ya, cipratan atau terkena yang sifatnya seperti itu ya, asam atau basah, pertolongan pertama yang harus dilakukan itu adalah kita irigasi mata kita. Kalau memang paling dekat itu ada air keran, nggak apa-apa langsung air
keran kita Langsung irigasi. ya, Dok? Jadi Betul. kita bilas gitu aja. Kita bilas, kemudian yang tadi saya bilang nggak boleh menggunakan obat sembarangan, terus juga tidak dikucek-kucek. Nah setelah bilas, kalau memang sudah rasanya cukup gitu, biasa sih ada yang sampai 20 menitan, ada yang 30 menit, baru langsung ke dokter mata terdekat untuk dilihat apakah trauma, kita sebutnya trauma kimia nih, trauma kimia. Apakah trauma kimianya ini menyebabkan luka atau tidak di kornea? Karena trauma kimia yang menyebabkan luka ataupun tidak menyebabkan luka, kalau memang ternyata nggak bersih nih di matanya, itu secara lama dia bisa bikin kerusakan yang lebih parah lagi di mata. Gitu. Kerusakan matanya itu seperti apa, Dok, kira-kira? Jadi kan ada cairan kimia, cairan kimianya itu menggumpal di bagian lapisan mata ya, kita sebutnya kornea. Nah itu bisa merusak mata dan menyebabkan peradangan. Dan dalam waktu panjangnya bisa menyebabkan infeksi. Gitu. Oke. Jadi memang kalau tahap awalnya, kalau kita tidak tahu penanganannya, yang paling mudah adalah sahabat Budi Kemuliaan, begitu terciprat kita langsung cari air mengalir yang terdekat dengan kita bilas. Kemudian setelah itu baru sekiranya ada rasa yang tidak nyaman, langsung kita harus ke dokter mata pada baiknya untuk dicek apakah benda kimia itu mempengaruhi bagian lapisan mata kita seperti itu. Kalau tidak ada, mungkin kita akan aman gitu ya, Dok. Nanti kalau misalnya ada sesuatu akan ditindaklanjuti oleh dokter mata. Kemudian dari Bunda Kiar, Dok, kenapa saya melihat tulisan jarak 10 cm dekat, itu bayangannya sangat berbayang tulisannya, Dok. Oke. Kalau melihat dari ini kayaknya keluhannya melihatnya dekat ya, tapi tapi minusnya padahal jauhnya cuma setengah ya. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk gangguan penglihatan dekat itu paling sering mengenai orang-orang yang usianya udah di atas 40. Ya, atau kita sebut presbiopia ya. Jadi itu gangguan karena memang penuaan, jadi otot-otot di mata itu, lensa mata sudah mulai tidak seperti yang dulu lagi, sehingga pada saat lihat deket nih otot-otot matanya udah nggak bagus lagi untuk berakomodasi gitu. Nah itu yang menyebabkan untuk kelihatan dekatnya ada masalah. Tapi harus itu dilihat lagi apakah memang usianya di atas 40. Kalau ternyata di bawah 40 ya bisa jadi memang ada gangguan untuk penglihatan dekat. Kalau tadi kan minus ya, atau mungkin ada plus untuk lihat dekat tuh bisa juga. Itu bisa di bawah usia 40, Dok? Bisa, jadi plus ya. Plusnya memang hipermetrop kita sebutnya, rabun dekat. Tapi bukan karena penuaan. Bukan karena penuaan gitu ya, Dok. Oke, baik. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir, Dokter, dari sahabat Budi Kemuliaan, yaitu Febrian Putri. Dok, kelopak mata saya agak bengkak dan di dalamnya agak memerah, kemudian agak sedikit seperti bernanah, Dok. Itu kenapa? Sering juga nih. Oke. Kalau dari dengar ceritanya kayaknya itu seperti yang kita sering kenal tuh bintitan ya. Kayaknya seperti bintitan. Kalau zaman dulu tuh orang sering bilangnya karena sering ngintip. Itu sebenarnya itu nggak ada hubungannya ya. Mitos. Jadi sebenarnya bintitan ini karena adanya tersumbat kelenjar di kelopak mata gitu karena kotoran gitu. Jadi sih kalau memang belum bisa mengunjungi dokter, yang pertama memang harus selalu jaga hygiene, cuci tangan sebelum memegang mata ya, apapun itu, dan hindari dan kurangi menggosok-gosok mata, dan bisa dibantu dengan kompres air hangat dulu. Betul, air hangat ya, bukan air dingin. Jadi untuk membantu dikompres untuk membantu mengurangi peradangannya dan nyerinya. Dan kalau memang udah mengganggu ya memang harus ke dokter untuk mendapatkan terapi ya. Gitu. Jadi yang penting tahap awal penanganan kita adalah ketika kita menemukan mata kita yang bengkak di daerah kelopak, kemudian disertai dengan adanya seperti nanah, itu mengompres dengan air hangat sambil kita tetap harus wajib berkonsultasi dengan dokter mata. Seperti itu ya, Dok ya. Nah, sahabat Budi Kemuliaan, untuk bincang kita hari ini sudah cukup banyak pertanyaan dari sahabat Budi Kemuliaan yang pastinya sudah sangat bermanfaat sekali untuk kita semua ya, Dok, terutama kita yang awam terhadap mata. Dan mungkin untuk selanjutnya, jika sahabat Budi Kemuliaan ada pertanyaan lain lagi di luar dari ini mengenai mata, boleh DM langsung ke Instagram Budi Kemuliaan @rsbudikemuliaan. Kemudian kalau misalnya nanti teman-teman atau sahabat Budi Kemuliaan ingin berkonsultasi dengan Dokter Putri secara langsung, silakan untuk datang ke RS Budi Kemuliaan pada jadwal praktek yang tertera di bawah ini.
Oke deh, terima kasih banyak Dok. Sama-sama. Semoga membantu ya penjelasannya. Terima kasih banyak, ilmunya sangat bermanfaat sekali Dok. Amin, untuk kita amin. semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa, warahmatullahi sahabat Budi wabarakatuh. Kemuliaan. Sampai jumpa, sahabat Budi Kemuliaan.